Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika Rasulullah SAW berisra mi'raj tercium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah yang bernama Siti Masitoh dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siapa Siti Masitoh? Perempuan solehah yang dimaksud malaikat Jibril. Ia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Asyah, yaitu istri Fir'aun, dan Siti Masitoh yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Nabi Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami Siti Masitoh ini ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma. Tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, Siti Asyah. Siti Asyah pun memberikan nasihat agar Masitoh dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masitoh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir nasihatnya, Siti Asyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah tetapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Siti Masitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masitoh. Saat itu Siti Masitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada Tuhan selain Allah. Katanya jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Siti Masitoh tersebut kepada bapaknya. Masitoh tidak gentar karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Siti Masitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul, raja yang dolim."
bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu menggodok Siti Masitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Siti Masitoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika engkau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya nyawa terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Siti Masitoh tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Dia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Fir'aun, raja yang dolim. Pendirian Siti Masitoh semakin mempermalukan Fir'aun. Raja yang kejam itu memerintahkan pengawal segera melemparkan Siti Masitoh bersama anak-anaknya ke dalam minyak mendidih. Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masitoh satu persatu di hadapan ibunya hingga yang terakhir, bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Siti Masitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas? Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dengan sanksi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Siti Masitoh meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibu, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Siti Masitoh membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wallahu akbar. Siti Masitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas itu menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawanya mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Siti Masitoh bersama anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aromanya itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Sahabat beriman, semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.